menyusul dari tahun 300 sampai kepada 600, bahkan sebagian ulama menganggap 700. Ini namanya zaman khalaf. Zaman khalaf, di sini bermunculan bintang-bintang dalam Islam yang mampu menerangkan hukum Islam dengan sejelas-jelasnya, lengkap dengan dalil-dalilnya, dan keahlian mereka telah terbukti dan teruji oleh dunia Islam. Di antaranya yang besar-besar kita kenal 4 bintang besar: Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Di bawahnya ini masih banyak lagi ulama yang merujuk kepada salah satu yang 4 ini, atau yang tidak merujuk kepada salah satu yang 4. Dengan kata lain, setelah mereka ini masih banyak lagi ulama bintang-bintang, ada yang mengikatkan diri kepada yang 4 ini, ada yang tidak mengikatkan diri kepada yang 4. Ada yang bermazhab kepada salah satu yang 4 ini, ada yang tidak. Inilah warna dunia Islam. Di sini pun tak nampak ada tepuk tawar. Jadi kalau begitu di mana? Dah sampai 700 tak juga ada, kan? Tahun 1 sampai 700 tak juga ada. Daripada mana datang? Masih dipertikaikan oleh ahli sejarah di Nusantara. Nusantara bukan Indonesia saja, tapi Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Ini masih dipertikaikan. Bangsa Melayu yang menduduki negeri ini memang dijumpai identik dengan tepung tahu. Ketika ahli-ahli sejarah berdebat tentang ini, maka dijumpai athar bekas-bekas sejarah. Satu yang menunjukkan mengacu kias daripada Islam, yang satu menunjukkan mengacu kias daripada Hindu dan Buddha. Kedua-duanya ini masih dipertikaikan di tingkat ahli-ahli sejarah. Sebahagian ahli-ahli budaya yang budaya Islam yang menyebut ini masih kias daripada Islam, karena memang perintah mewangikan ruangan itu banyak hadisnya. Bunga-bunga apa ini? Bunga-bunga apa ini? Wangi zaman orang dulu sebab tak punya minyak wangi. Satu. Jadi apa-apa yang wangi lah ambil. Tapi ini sebenarnya panjang perbincangannya. Uraiannya ini panjang. Mungkin akan habis waktu kita tak cukup. Kesimpulannya, apa yang kita buat dalam tepuk tawar? Pertama, betulkan niat. Bahwa niatnya tiada di dalamnya ni magic, mistik, roh-roh gaib, tidak. Satu. Yang kedua, bukan berniat ingin mengamalkan, melanjutkan perbuatan Hindu dan Buddha. Dua. Yang ketiga, ada perintah mengindahkan ruangan dengan bunga-bunga di kala pesta, mewangikannya dengan wewangian di kala pesta yang tidak ditentukan bentuk bendanya apa itu pewangi. Di zaman Rasulullah dipakai kemenyan sebagai pewangi, sebab di zaman itu tak ada alat pewangi selain kemenyan. Hari ini, di zaman ini, kemenyan bukan lagi alat pewangi, tapi alat panggil hantu. Jadi kita di Indonesia jangan pakai kemenyan sebagai alat pewangi. Yang ingin mendapat pahala sunat, jangan lagi kemenyan, karena dah lebih banyak orang membuat kemenyan alat panggil hantu. Nah sekarang di Hindu dan Buddha dijadikan ini bunga-bungaan ini alat panggil Tuhan. Teradakah di negeri ini bunga-bungaan ini hias-hiasannya alat panggil Tuhan, alat panggil roh gaib? Kalau ya, qat'i jangan buat. Hukum putus jangan buat. Kalau tak, masih tergantung kepada niat. Niatnya ingin menggembirakan, mewujudkan keindahan, ada bunga, ada wangi, ada tabur kehormatan. Ini masih lagi dipertikaikan. Yang bertikai itu bukan ulama-ulama di bawah, ahli-ahli
ahli sejarah di Indonesia, ahli agama di Indonesia masih karena adanya di Indonesia, di kitab-kitab turas tak ada perbincangan. Oleh karena itu, tergantung niatnya. Perbaiki niat. Satu yang agak mirip dengan dibenarkannya oleh Islam, diniatkannya alat pewangi di zaman Rasul sangat primitif. Walaupun kita sudah pakai minyak wangi sekarang, namun minyak wangi yang asli dibuat Nabi itu tak mengapa dibuat selama tidak teradat dibuat uang kepada yang salah. Contoh, di zaman Nabi kemenyan. Pasal itu ulama-ulama besar di dunia ini, kalau bertamu kita ke rumahnya atau dia turun ke tempat majlis-majlis akhbar, majlis besar, periksa. Selagi dia itu di barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu terletak mazhab Syafi'i, dia Hambali, Hanafi, Maliki, dia di majlis itu akan dibakar kemenyan. Baik, saya perhatikan ini. Nabi yang membakar kemenyan, Nabi yang suruh bakar kemenyan supaya apa? Wangi ruangan. Memang masa itulah yang ada alat pewangi. Orang yang ada sudah alat pewangi jenis minyak hari ini, dia pakai pun kemenyan tak mengapa. Selama di negeri itu tak terbiasa kemenyan alat musik. Tapi macam Indonesia yang terbiasa kemenyan alat panggil begu ganjang, jangan lagi pakai kemenyan, total tinggalkan. Ini pun begitu juga. Kalau terbiasa ini nanti pada satu saat alat komunikasi dengan Tuhan mereka, jangan pakai. Kalau tak, hanya untuk kegembiraan, mewangikan, menggembirakan, tiada masalah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah baca buku bahwasanya anak yang tidak diakikahkan itu tergadai. Kemudian yang kedua, tulang-tulang uras-urasnya itu tidak dipatah-patahkan. Kafiatnya atau bukan itu? Terima kasih. Baik. Hadis Nabi yang Bapak baca itu ya, itu hadis. Kata Nabi, akikahkan kamu anak kamu, sebab setiap manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan terbelenggu, bukan tergadai, terbelenggu. Kita orang Indonesia mengartikan terbelenggu biasanya terikat atau tertambat atau tak bebas. Itulah kita mengartikan terbelenggu. Akikahkan kamu setiap anak kamu itu, karena setiap orang lahir ke dunia ini dalam keadaan terbelenggu. Binatang akikah akan menjadi penebusnya. Ini nama hadis-hadis yang begini ini hadis ngeri. Tak sepenuhnya dapat artinya ini kalau tempat kita masih di dunia lagi. Tidak sepenuhnya nampak maksudnya kalau tempat kita masih di sini. Karena banyak cakap Nabi itu yang kenyataannya bukan di sini, nanti di sana. Oleh karena itu ujian keimanan juga ini. Orang yang sepenuhnya mengamalkannya lantaran dia ingat yang mencakapkannya Nabi tanpa ada tanya, itu murni keimanannya kepada Nabi. Tak pun tahu dia. Namun para ilmuwan sepanjang indikasi tanda-tanda yang ditunjukkan Nabi, mereka akan menginformasikan kepada kita walaupun tidak selengkap kenyataannya besok di akhirat. Apa urusannya pasal tak boleh dipatah-patah tulangnya? Napa dipotong di buku-buku saja? Masak sajalah panjang-panjang ruas tulangnya tadi. Pas itu siap dimakan daging yang bubur sajalah. Apa pasal? Apa hikmahnya? Sebahagian kecil telah dijawab Imam An-Nawawi di dalam Azkar. Katanya, agar sempurna besok kamu melihat apa yang telah kamu usahakan. Karena ikhtiar kita memuliakan, menghormatkan, menanam di sini